Halo semuanya, ketemu lagi. Sekarang kita akan ke praktikum hardware software satu ya. Eh, Kali ini kita akan bermain-main dengan Arduino. Arduino pertama kita. Jadi perkenalan saja untuk hardware software satu, nanti dilanjut di hardware software 2 dengan microcontroller lainnya. Kali ini kita akan perkenalan dulu apa itu Arduino. Jadi Arduino pertama kita ya judulnya ya. Nah, alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama pastinya softwarenya dulu aja yang gampang ya. Softwarenya kita butuh namanya Arduino IDE ya, ikonnya seperti ini, Arduino IDE. Ini freeware, langsung download saja di situsnya arduino.cc. Ini bagian software. Kemudian dipilih download Arduino IDE. Silahkan cocokkan sistem operasi yang kalian gunakan. Saya kurang tahu kalau di Android itu sudah ada belum, karena saya belum pernah mencoba, karena saya orang jadul, lebih nyaman pakai komputer ya. Nah, silakan di-download, nanti kemudian di-install. Nah, kalau sudah kita pilih, nanti just download saja, kita bisa contribute karena ini freeware. Nanti ukurannya sekitar 111 mega. Nah, kalau sudah download, ini tampilan awalnya ya. Di-install, dibuka saja tampilan awal seperti ini. Seperti ini ya tampilan awalnya. Jadi jendela untuk coding Arduino. Di sini ada pilihan, sudah saya jelaskan di teori saya rasa. Nah, setelah kita download, yang diperlukan apalagi ya jelas Arduino-nya ya. Saya di sini pakai Uno ya, Arduino Uno. Perlu diperhatikan, ini ada koneksinya pakai USB Type B ya, atau pakai kabel printer. Ini kabel printer, kabel data printer seperti ini ya, yang kita gunakan. Nah, kemudian kalau sudah selesai install, coba dihubungkan, dikonekkan ke komputer. Nah, ini ada indikator lampu ya. Di sini ada on, lampu nyala, juga indikator LED untuk TX dan RX. Kalau kalian sudah menginstal Uno dan memasang Arduino-nya, langkah berikutnya adalah pastikan si Uno ini terdeteksi ya. Caranya gimana? Ya, klik kanan di My Computer, di My Computer ini atau di PC, Properties, masuk ke Device Manager. Nah, bagian port atau COM. Nah, ini sudah ada Arduino Uno. Pastikan dicek di situ sudah muncul. Kalau di tempat saya Arduino Uno COM 3. Atau dicek di sini di Arduino IDE-nya bagian tools, kemudian pilih port ini. Di sini ada port, pilih COM 3 Arduino Uno. Kemudian kita klik get board info, harusnya itu sudah ada boardnya Arduino Uno dan seterusnya, serial number, PID, VID dan lain-lainnya, informasinya ada di sini. Kita siap mengcoding ya, si Uno ini. Jadi kita siap eksekusi. Nah, untuk praktikum pertama kita, karena ini masih belajar ya basicnya Arduino, apa yang bisa dilakukan dengan Arduino, maka kebutuhan alatnya atau kebutuhan perangkat-perangkatnya adalah sebagai berikut. Jadi kebutuhan berikutnya adalah LED. Ini ya, LED. Kemudian adalah LED 3 saja cukup sih. Nah, karena Arduino ini listriknya 5 volt, maka kita butuh penurun tegangan. Ya, penurun tegangannya kita pakai resistor. Nah, kita butuh sejumlah LED, nggak usah gede-gede, nanti kalau gede-gede terlalu redup. Tapi kalau nggak pakai resistor, misalkan kalian pakai, nanti kalau kalian pakai LED yang model jadul seperti ini, ya, yang masih warna-warni seperti ini, itu biasanya kalau kena 5 volt ini langsung putus, maka butuh resistor. Kabel jumper warna-warni seperti ini ya. Breadboard bentuknya seperti ini ya. Breadboard, jalur elektronik ini untuk memasukkan pelangkat elektronik nanti di sini. Ini bisa tinggal masuk langsung colok di sini juga bisa. Nah, itu kan. Ada yang kecil sekali seperti ini. Ini kecil. Kemudian karena saya menggunakan breadboard saja yang gampang ya, yang gampang dan enak, paling enak breadboard ini nanti dikombinasikan dengan namanya ini, prototype shield ya.
ini bentuknya sama persis, identik dengan Uno kalau dilihat ya. Jadi nanti ini, di baliknya Proto Shield ini sudah ada pin mail ya. Itu nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, nanti kita bisa langsung memakai pin-pin seperti di sini, sama seperti pin di Arduino-nya. Nanti tinggal ditambahkan breadboard, karena ini nanti ukurannya sudah pas ya breadboardnya itu. Jadi nanti kita tinggal merangkai di breadboardnya ini. Nah, rangkaiannya nanti percobaan pertama seperti apa, kita bisa bikin seperti ini gambar rangkaiannya. Nah, seperti ini kok desain rangkaiannya ya. Jadi bisa di screenshot saja atau dicontoh saja. Merah di pin 1, kuning di pin 2, hijau di pin 3, dan dikasih resistor ini 220 ohm. Atau kalau kalian mau bikin pakai Tinkercad bisa juga seperti ini, sama ya. Lebih enak pakai Tinkercad karena bisa disimulasikan langsung nanti. Nah, kalau sudah selesai merangkai atau mungkin kalian bikin pakai Tinkercad ya, boleh Tinkercad, mungkin ada petunjuknya di bagian atas atau di deskripsi. Silakan kalau mau pakai Tinkercad atau Proteus, di deskripsi akan saya lampirkan. Nah, langkah pertama adalah coding ya. Codingnya bagaimana? Coding Arduino ini sangat gampang sekali ya. Di situ ada void setup atau konfigurasi pin dan void loop. Kalau di CVAVR ini adalah while ya, main code. Kemudian di sini adalah inisialisasinya. Karena kita main dengan LED, maka kita set semua pin. Saya sudah terhubung ini pin 1 2 3, pin 1 lampu merah, pin 2 lampu kuning, kemudian pin 3 lampu hijau. Sama seperti kabelnya ya. Kabelnya pink untuk lampu merah, kuning untuk lampu kuning, hijau untuk lampu hijau. Kode yang pertama adalah men-set, karena ini LED, sebagai output dengan perintah pin mode. Nah, ini perintah sederhana. Jadi kita set pin 1 2 3 sebagai output, nanti outputnya ke LED. Kemudian kita konfigurasi agar semua pin ini mati ya, dengan perintah digital write. Nah, ini akan memerintahkan pin 1 untuk low atau mati, high untuk hidup. Dan bisa digantikan 0 dan 1. Low bisa digantikan 0 untuk mati, high bisa digantikan 1 untuk hidup. Yang 1 ini merah, yang 2 ini kuning, yang 3 hijau. Kita coba lampu kedap-kedip sederhana ya. Oke, perintah pertama ya, coding pertama kita bikin yang sederhana saja, memerintahkan lampunya nyala bergantian seperti lampu merah. Codingnya kurang lebih seperti ini. Nah, perintahnya sederhana aja. Jadi ini memerintahkan pin 1 untuk hidup, pin 3-nya mati, karena nanti ini akan berulang-ulang terus ya, ini loop, jadi berulang-ulang terus. Kalau ingin rapi ini di Ctrl T. Nah, Ctrl T nanti rapi ya, ini tab-tabnya. Ini boleh 1, boleh high, boleh 0, boleh low. Saya lebih suka angka 1 ini karena lebih cepat ngetiknya ya. Kalau sudah selesai coding, kita save aja dulu. Dan kita upload. Nah, kalau sudah selesai upload, maka lampunya akan kedap-kedip selama, kalau di sini kita cek delay-nya 500 milisecond ya. Duh, fokusnya jelek sekali ya. Nah, kalau sudah selesai upload, maka sesuai perintah, maka akan terjadi proses kedap-kedip seperti ini ya. Jadi kalau kita explore codingnya sederhana sekali, jadi delay-nya nanti 500, kedip-kedip seperti ini. Nah, ini kalian bisa eksplorasi. Nah, perintah-perintahnya mungkin mau lebih cepat ya mainkan saja delay-nya, mau lebih lambat lambatkan saja delay-nya, mau 2 lampu sekaligus ya tinggal dikontrol ya, pin mana yang mau nyala dan mau mati. Atau mungkin kalian bisa kembangkan ya dari yang sederhana ini, mungkin pengen bikin strobo ya, kita coba aja codingnya.
seperti ini, mungkin kita coba upload. Nah itu ya, bikin strobo sederhana. Ini delaynya bisa dikurangi lebih cepat lagi, tapi kamera saya kayaknya frame rate-nya kurang cocok, jadi ini bisa dimainkan lagi lebih cepat. Tapi kalau kelihatan coding kok panjang seperti ini ya, kita bisa memodifikasi codingnya. Kalau mau bikin, dicoba pakai perulangan for mungkin. Ya mungkin seperti ini, kita coba upload. Kalau tanda centang ini untuk verify apakah coding kita ada yang error, kita cek dulu apakah ada error. Down compiling berarti tidak ada yang error, kita upload saja. Nah seperti itu ya, ini delaynya bisa dikurangi biar transisinya lebih cepat. Seperti itu ya, sedikit lebih cepat. Sebenarnya ini bisa lebih cepat lagi, tapi kamera saya tidak support. Takutnya malah sebenarnya kelihatan kedip, tapi di kamera kelihatan nyala terus. Nah itu percobaan pertama kita. Ini juga bisa kita bikin untuk pakai void ya, bikin void baru. Ya mungkin kita bikin void di mana ya, di sini ya. Nah seperti ini ya, saya bikin void namanya strobo. Ini tinggal dipakai aja strobo, tinggal dipanggil nih strobo, kita coba aja. Nah ya kan, bisa dipakai ya, kita langsung pakai fungsi strobo, di mana strobo tersimpan di void ini. Nah itu materi pertama ya, Arduino pertama kita. Nah selamat datang di dunia informatika ya. Jadi kita main-main dengan coding, nggak cuman coding tapi juga mengoptimalkan coding itu sependek mungkin kalau bisa ya. Saya rasa ini masih bisa dipendekkan, nanti dicari akalnya lagi, diakalin lagi. Nah kuncinya anak informatika itu banyak-banyaklah ngoding ya, banyak-banyaklah belajar bahasa C, bahasa C++ dan lain sebagainya. Kalau di Arduino ini bahasa yang digunakan adalah bahasa C yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mirip C++ ya, miripnya C++ sih, bisa digunakan di Arduino. Tapi kelemahan di Arduino IDE ini ya tadi ya, kita harus hafal kodenya, jadi tidak ada pop-up ya, pop-up coding seperti kalau di CVAVR kan muncul pop-up mungkin kalau di CVAVR ya. Contohnya kalau saya ketikkan include, nah muncul pop-up seperti ini. Di Arduino IDE itu tidak ada, belum ada. Nggak tahu yang Pro itu sudah ada belum, saya belum pernah menginstal yang Pro. Tapi kalian bisa juga kalau mau pakai selain Arduino IDE namanya pakai platform IO. Platform IO itu apa? Kita butuh tools lewat, kita bisa menggunakan Visual Studio Code atau VS Code. Nah di video selanjutnya mungkin akan saya tunjukkan bagaimana menggunakan platform IO lewat VS Code, karena ini enak sekali. Contohnya saya kasih gambaran saja. Enaknya apa di sini, nanti kalau kita ngoding itu ada pop-up misalkan digital write. Nah ini kan enak kan, digital write. Nah tinggal tab sudah bisa. Atau kalau misalkan kita typo, karena Arduino ini sensitif ya, case sensitif. Nah di situ nanti akan ada notifikasi error seperti di MS Word. Biasanya ada, nah ini lampunya ini ada error lah. Nah itu kalau untuk platform IO lewat Visual Studio Code. Nanti cara installnya ini di video selanjutnya mungkin akan saya coba sampaikan. Baik, demikian video untuk Arduino pertama kita ya. Arduino pertama kita, perintah yang sangat sederhana, hanya sekedar menyalakan ya, sebagai modul output. Arduino juga sebagai modul inputan pakai button. Mungkin di video selanjutnya juga, di tema selanjutnya kita akan mencoba input.
Silahkan eksplorasi lagi apa yang bisa kita pelajari di pertemuan ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih.